Shalom, salam sejahtera bagi kita semua di kesempatan ini. Bersama saya Pendeta Dr. Chris Hukubun akan datang melayani semua saudara. Mari ikuti ibadah bersama saya di kesempatan ini dan doa harapan saya agar tangan Tuhan, kuasa Tuhan turun menjamah sesuai janji firman-Nya. Sehingga kau yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, dan yang memerlukan pertolongan Tuhan, mujizat kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Yesus Tuhan yang sembuhkan, Yesus Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku, Yesus Tuhan penyembuhku. Yesus Tuhan yang sembuhkan, Yesus Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku, Yesus Tuhan penyembuhku. Yesus Tuhan yang sembuhkan, Yesus Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku, Yesus Tuhan penyembuhku. Dari hatimu, Yesus Tuhan yang sembuhkan, Yesus Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku, Yesus Tuhan penyembuhku. Yesus Tuhan, amin Tuhan, yang sembuhkan, Yesus Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku, Yesus Tuhan penyembuhku. Yesus Tuhan penyembuhku. Haleluya. We worship the Lord. Haleluya. We worship you, Lord. Ajaib Engkau ya Tuhan, Uralah masih, haleluya. Terima kasih, ajaib Engkau.
Bapa, sampaikan firman untuk umat-umat-Mu di hari ini dan ulurkan tangan-Mu ya Bapa. Jamah mereka yang sakit, bebaskan mereka yang menderita. Jawab masalah mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kekasih Tuhan, di kesempatan ini kita akan kembali membaca firman Tuhan, saudara, di dalam Injil Markus pasal yang kelima, Markus pasal 5, saudara. Saudara boleh ambil Alkitabmu, saudara boleh buka, saudara, Markus 5 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Nah, kekasih Tuhan, ayat firman Tuhan ini mungkin ya beberapa kita sudah tahu, sudah mendengar hal ini. Tetapi saya ingin menyampaikan sebuah misteri tentang bagaimana manusia itu hidup secara darah daging ini mengalami banyak tekanan, banyak masalah dari sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah sosial, bahkan masalah religius, masalah agama, masalah surga dan neraka, saudaraku. Nah, di sini Yesus datang sebagai penyelamat. Dia bukan hanya membawa orang masuk surga, saudara, tidak, tapi selama tubuh ini masih ada di bumi, Tuhan mau tubuh ini sehat walafiat. Ya, penyakit apapun, lama seberapa tahun pun, saudara, Tuhan sanggup untuk menjamah. Tuhan sanggup untuk menolong. Nah, kisah ini ada perempuan yang tanpa nama, saudara. Hanya punya status perempuan, ya saudara. Dan dia sudah 12 tahun sakit kanker darah, pendarahan yang tidak henti-hentinya. Ya, saya bayangkan orang ini badannya sudah kurus, sudah pucat, kehilangan tenaga, saudara. Ya, bukan HB-nya turun, saudara, sudah lemah sekali, bahkan tidak punya harta lagi, nggak punya harap. Tuhan ingin kita sadari betapa kasih Tuhan yang besar memenuhi orang ini, saudaraku. Nah, di sini kita melihat sebentarku bahwa kasih Tuhan meliputi dunia ini, saudara. Orang ini statusnya di pinggir jalan, saudara, karena Yesus menyembuhkan perempuan di pinggir jalan, ya. Karena dalam ayat ini ada dua peristiwa yang terjadi, yaitu ada Yairus, kepala rumah ibadah, anaknya sakit koma, ya, dan memang sudah meninggal, saudaraku. Dan perempuan ini, saudara, mencegah di tengah jalan dengan cara sangat misterius, sangat rahasia. Nah, kisahnya seperti ini, saudara. Perempuan ini sudah 12 tahun dan sudah menghabiskan hartanya. Kalau dia tinggal di Indonesia atau di kota Manado, saudara, dia mungkin berulang-ulang ke Singapura, ke Penang, ke Australia, ke Amerika untuk perawatan, saudaraku. Karena kesehatan sangat mahal. Hartanya habis, rumah dijual, ya, kendaraannya habis, uang depositonya habis, saudara. Semua untuk perawatan, namun, saudaraku, hasilnya nihil, hasilnya nol, saudara. Tapi dia punya peluang yang sangat langka dan itu dia tunggu-tunggu dan terjadi, saudara. Apa yang dia lakukan di sini? Ya, disebutkan di ayat ini, di ayat yang ayat 27 berkata begini. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Artinya berulang kali di tengah-tengah perawatan tindak dia mendengar, ya,
ada berita begini, Yesus penyembuh dari Nazaret, ada begini, Yesus menyembuhkan orang di Kapernaum, Yesus menarik orang di bawah kaki bukit bahagia, Yesus menyembuhkan anak perwira Kapernaum, dan segala macam dia dengar, saudara, berulang-ulang. Wow, dia kagum, saudara, dia ingin sekali disembuhkan. Ya, mungkin dia berpikir, aduh, saya nggak punya uang untuk bawa persembahan derma, umpamanya. Saudara dengar, kesembuhan itu gratis, nggak dibayar kesembuhan ilahi. Saya nggak punya derma lagi, ya bagaimana mau datang ke Tuhan? Dengar, Tuhan kita bukan Allah mata duitan. Dia datang untuk menyerahkan nyawanya untuk menyembuhkan kita, untuk menyelamatkan kita, menebus kita, saudara. Dia datang dan dia berjalan, dia merasakan kekuatan, tapi itu sangat misterius, saudara. Alkitab mengatakan waktu perempuan mendengar, saya percaya dia akan mendengar tentang bagaimana soal pendekatan dengan Yesus, bagaimana kuasa Tuhan mengalir, bagaimana dia bisa melangkah kepada Tuhan. Dia pasti belajar, saudara. Seperti kalau kita baca dalam Keluaran pasal 3 tentang bagaimana Musa bertemu dengan Tuhan. Ya, ada sifat-sifat Allah diberikan kepada Musa itu. Aku Allah yang kudus, aku Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah semua generasi. Ya, aku Allah yang bekerja dengan mujizat, segala macam, saudaraku. Dan Musa diperintahkan tanggalkan kasutmu. Ini ketika dia dengar, saudara, karena orang-orang Yahudi pasti mereka baca kitab Taurat, bagaimana pendekatan rasa hormat mereka pada Tuhan. Nah, dia lakukan hal tersebut, saudara. Sehingga apa tindakan perempuan ini? Dari belakang dia datang pelan-pelan. Di tengah orang banyak, dia hilang rasa malunya, saudara. Kalau dia terus malu, dia akan mati, saudara. Tidak punya tenaga lagi. Dia tinggalkan rasa malu, dia mulai merayap pelan-pelan datang dari belakang. Ya, saudara, mungkin berjalan karena mau cepat-cepat ke rumah Yairus, saudara, dia berjalan, tapi perempuan ini semakin cepat. Dia merangkak, dia datang, dia pegang ujung jubah, dia pegang kuat-kuat, dan ada tenaga ilahi mengalir ke tubuhnya, saudara. Ada kuasa mengalir, saudara. Nah, ini kuasa ini mengalir, dan seketika itu juga terjadi mujizat. Saudara, di saat ini bagaimana keadaanmu? Engkau sudah putus harapkah? Mari katakan, Tuhan, aku percaya pertolonganmu. Ulurkan tangan menjamah aku. Dan saudara angkat tangan menyembah Tuhan. Aku percaya tidak ada yang mustahil. Orang-orang dulu menyanyi, percaya saja, Tuhan pasti menolong, saudara. Nah ini, saudara, iman kita tumbuh dan ketemu dengan kuasa Tuhan mengalir dari atas yang kasih anugerahnya. Di situ kebaikan Tuhan dinyatakan, saudara. Dan perempuan ini sembuh. Yesus berpaling berkata, siapa yang pegang jubahku ini? Murid berkata, orang banyak, mana tahu. Tidak, ada yang pegang jubahku tadi. Aku rasa tenaga keluar dari tubuhku. Saudara lihat, perempuan ini memegang tangan Yesus dengan 3 niat. Niat pertama adalah iman. Niat kedua adalah ketulusan, saudara. Niat ketiga kerendahan hati, saudaraku. Ini 3 niat ini. Ya, jadi kita lihat dia pegang dengan iman, dia pegang dengan ketulusan, dia pegang dengan, saudara, tekad keputusan yang kuat, dan dia merasakan aliran tenaga kuasa kesembuhan ilahi mengalir ke tubuhnya. Wow, infeksi bahkan kanker darah langsung dijilat, dibakar oleh kuasa api Tuhan, api kesembuhan ilahi mengalir kepadanya, dan mujizat pun terjadi, saudara. Saya percaya firman Tuhan berkata Ibrani 13 ayat ke-8, adapun Yesus Kristus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasnya sama, mujizat sama, kasihnya sama. Mari, berkobarkan imanmu, perbaiki hidupmu. Mari datang dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, dengan iman. Saudara pasti mendapat jamahan Tuhan. Dan Tuhan bertanya, dan perempuan ini, saudara, dia di dalam ayat ini mengatakan begini, di ayat yang ke-33, saudara, perempuan dengan gemetar, takut, mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya, dan tampil tersungkur di depan Yesus. Saudara, tadinya di belakang, sekarang tersungkur di depan, saudara. Dan menjelaskan dengan tulus hati, saudara. Ya, dia berkata, aku lakukan mungkin kurang sopan, kurang etika, tetapi aku tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa lagi. Aku tinggal mati, tapi aku punya pengharapan kepada Tuhan. Dan aku lakukan ini, maafkan saya kalau aku mungkin bahas seperti itu. Aku kurang sopan, ya, memegang ujung jubahmu. Tapi berkata, hai perempuan,
Ya, hai anakku, imanmu, ya saudara. Perhatikan, perempuan itu panggil anakku. Anak, kenapa dia percaya, saudara? Ya, anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Wow, dahsyat, saudara. Saya percaya firman juga datang kepadamu di hari ini. Mari buka hatimu, saya doakan saudara. Di alam roh saya melihat beberapa keluarga, berapa engkau yang di rumah sakit, yang sudah sekarat, yang sudah ya tidak punya daya lagi, sudah hilang akal. Aduh, berusaha. Mari hari ini Tuhan jamah engkau dalam nama Yesus. Aku berdoa, kuasa Tuhan mengalir kepadamu dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka. Engkau yang sakit kanker, sembuh. Engkau yang sakit demam panas, sembuh. Engkau yang sakit ginjal, sembuh. Engkau yang sakit jantung, sembuh. Engkau yang sakit tulang, sakit diabetes, aneka penyakit. Dalam nama Yesus aku berdoa. Mujizat Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dia baik. Dia baik. Hari ini sampai selama-lamanya. Saya Pendeta Dr. Kristus Kebun menjamah saudara. Dalam doa ini saya percaya bahwa ada tangan yang tidak kelihatan sudah menjamamu. Firman tadi kita dengar menjamamu. Selamat dan Tuhan memberkati kita. Amin.